Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang lalu yang berkaitan dengan turunan fungsi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu aplikasi turunan dalam menganalisis karakteristik suatu fungsi. Dan judul materinya adalah fungsi naik dan fungsi turun. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang fungsi naik dan fungsi turun, mari kita memperhatikan yang satu ini. Ya, ini adalah animasi yang berkaitan dengan fungsi naik dan fungsi turun. Di sini kita memiliki sebuah kurva dan sebuah titik, yaitu titik A yang bergerak mengikuti kurva atau menelusuri kurva. Jadi mula-mula kita perhatikan bahwa titik A ini bergerak mula-mula naik, kemudian turun mencapai titik balik minimum, kemudian naik lagi mencapai lagi titik balik maksimum, berikutnya turun lagi mencapai titik balik minimum, kemudian naik kembali. Nah, ini pergerakan sebuah titik pada sebuah kurva. Ya, animasi yang kedua, ini sebuah kurva, kemudian ada titik A, mula-mula dia naik, mencapai titik ekstrim, yaitu titik belok horizontal. Jadi ini titik A-nya, belok, mula-mula naik, baru belok ke kanan, baru naik lagi, mencapai titik balik maksimum. Kemudian turun lagi, mencapai titik balik minimum. Kemudian naik. Ya, kita kembali ke sini bahwa fungsi naik dan fungsi turun itu kita bisa melihatnya dari sebuah kurva. Jadi perhatikan gambar kurva di samping ini. Ini adalah sebuah kurva, katakanlah ini sebuah kurva namanya kurva Y sama dengan Fx. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa titik ekstrim yang dilewati oleh kurva itu. Ada titik ekstrim minimum, ada titik ekstrim maksimum, dan ada titik belok horizontal. Jadi titik balik minimumnya ada 2, kemudian titik balik maksimum ada 1, dan titik belok horizontal ada 2. Berarti ada 5 titik ekstrim. Ya, anggap di sini X sama dengan A. Titik ekstrim yang kedua X sama dengan B. Titik ekstrim yang ketiga X sama dengan C. Titik ekstrim yang keempat X sama dengan D. Dan titik ekstrim yang kelima X sama dengan E. Nah, jadi ini pergerakan kurva ini mula-mula turun. Jadi saya kasih kode negatif. Mula-mula turun, ya, sampai di titik A, dia tidak turun, dia tidak naik. Saya kasih kode 0. Kemudian, ya, naik lagi, kasih tanda positif. Naik lagi, nah, mencapai lagi titik ekstrim, kodenya 0. Naik lagi, mencapai lagi titik ekstrim, titik balik maksimum, kodenya 0. Lalu turun, ini kodenya negatif. Turun lagi, turun, dan seterusnya sampai di X sama dengan D, mencapai lagi namanya titik ekstrim, yaitu titik belok horizontal.
terus turun lagi sampai pada X sama dengan E, mencapai lagi titik ekstrim, diberi lagi kode 0. Jadi saya beri lagi kode 0, kemudian naik lagi, saya kasih kode positif. Ya. Jadi ini pada gambar ini kita bisa memperhatikan bahwa fungsi Y sama dengan fx naik dalam interval, ya ini dari A sampai B bertanda positif. Jadi yang positif ini naik. Jadi naik dalam interval A kurang dari X kurang dari B. A kurang dari X kurang dari B. Kemudian dalam interval B kurang dari X kurang dari C. Jadi dari sini ke sini dia naik lagi. Kemudian di sebelah kanannya X sama dengan E, dia juga naik. Atau di sini X lebih besar dari E. Kemudian ya kita juga bisa melihat bahwa fungsi Y sama dengan fx turun dalam interval X kurang dari A. Ya, yang bertanda negatif ini X kurang dari A, kemudian di antara C dan D, kemudian di antara D dan E. Jadi fx turun dalam interval X kurang dari A, kemudian di antara C dan D, atau C kurang dari X kurang dari D, dan di antara D dan E, atau D kurang dari X kurang dari E. Nah, tetapi untuk X sama dengan A, untuk X sama dengan A, X sama dengan B, X sama dengan C, X sama dengan D, dan X sama dengan E ini, ya, dikatakan bahwa fungsi Y sama dengan fx tidak naik dan tidak turun. Jadi fungsinya tidak naik dan tidak turun, tapi ya dikatakan mencapai titik stasioner atau dia diam sesaat. Fungsi Y sama dengan fx diam sesaat. Ya, selanjutnya kita dapat membedakan ada 3 jenis titik stasioner. Ya, yang pertama kita bisa melihat di sini ada titik balik minimum. Titik balik minimum pada X sama dengan A dan X sama dengan E. Dalam hal ini adalah titik balik minimum lokal. Kemudian juga ada titik balik maksimum pada X sama dengan C. Nah, dalam hal ini juga namanya titik balik maksimum lokal. Terus ya, ada titik belok horizontal. Ya, ini titik belok horizontal pada X sama dengan B. Jadi ini mula-mula naik, baru belok ke kanan, baru ke kiri. Jadi, kemudian pada X sama dengan D juga titik belok horizontal, mula-mula turun, baru belok ke kiri, baru belok ke kanan. Atau belok ke bawah. Nah, mari kita memperhatikan bagaimana hubungan antara turunan pertama suatu fungsi, bagaimana hubungan antara turunan pertama suatu fungsi dengan naik turunnya fungsi tersebut. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana menemukan kemiringan atau gradien garis singgung suatu kurva, yaitu dengan mengambil turunan pertama fungsi tersebut. Jadi jika kita perhatikan kembali grafik fungsi Y sama dengan fx seperti yang nampak pada gambar di samping, kita bisa menemukan bahwa kemiringan gradien garis singgung kurva tersebut dalam interval A kurang dari X kurang dari B dan B kurang dari X kurang dari C, kemudian X lebih dari E,
itu semuanya lebih besar dari 0. Nah, atau di sini tadi dikasih tanda positif. Saya kasih kode positif. Artinya itu gradiennya lebih besar dari 0. Atau kemiringan garis singgung di pada setiap kurva yang bertanda positif ini kemiringannya adalah positif. Nah, kemudian ini juga yang lebih besar dari X lebih besar dari E. Jadi kemiringannya itu atau gradiennya itu lebih besar dari 0, makanya dikasih tanda positif. Yang lalu kita sudah pelajari bahwa kemiringan atau gradien itu sama dengan turunan pertama suatu fungsi yang dilambangkan yang lalu bahwa M itu sama dengan F aksen X. Jadi di sini F aksen X-nya lebih dari 0. Yang dikasih tanda positif ini dikatakan fungsinya naik. Nah, ini yang naik, ini yang tanda positif. Yang berikut, kemiringan garis singgung tersebut dalam interval X kurang dari A. Ya, ini X kurang dari A, kemudian dalam interval di antara C dan D, C kurang dari X kurang dari D, kemudian D kurang dari X kurang dari E, ini nilainya lebih kecil dari 0. Ya, di sini saya kasih tanda negatif. Negatif itu artinya bilangan yang lebih kecil dari 0. Jadi ini yang turun, mula-mula turun di sini. Jadi ini saya kasih kode negatif. Terus ini juga turun dalam interval C sampai D. Kemudian melalui titik belok pada saat X sama dengan D itu dia tidak naik, tidak turun. Kemudian turun lagi. Ya. Jadi di sini gradien garis singgung di setiap titik pada kurva dalam interval C kurang dari X kurang dari D dan D kurang dari X kurang dari E itu gradiennya negatif atau nilainya kurang dari 0. Yang berikutnya, kemiringan garis singgung kurva tersebut atau kurva Y sama dengan Fx untuk X sama dengan A. Ya, untuk X sama dengan A, X sama dengan B, X sama dengan C, X sama dengan D, X sama dengan E. Jadi pada saat X sama dengan A ini, garis singgungnya di sini sejajar dengan sumbu X. Gradien garis singgung yang sejajar dengan sumbu X itu gradiennya adalah 0. Makanya ini dikasih kode 0. Terus di sini juga gradien garis singgung pada saat kurva mencapai X sama dengan B, gradien garis singgung di sini sejajar, garisnya sejajar dengan sumbu X, makanya dikasih kode 0 karena ya gradiennya 0. Terus pada saat X sama dengan C, juga garis singgungnya di situ sejajar sumbu X, makanya gradiennya sama dengan 0. Terus X sama dengan D, garis singgungnya di sini sejajar sumbu X, dan X sama dengan E, garis singgungnya sejajar dengan sumbu X. Semua garis yang sejajar dengan sumbu X, gradiennya sama dengan 0. Jadi, turunan pertamanya di situ pada saat X sama dengan A, X sama dengan B, X sama dengan C, X sama dengan D, dan X sama dengan E, turunan pertamanya atau F aksen X-nya bernilai 0. Jadi kesimpulannya, untuk menentukan naik turunnya, untuk menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun, ya kita harus menganalisanya melalui turunan pertamanya atau F aksen X. Selanjutnya, agar mudah dalam menentukan batas-batas interval di mana sebuah fungsi naik atau turun, ya kita harus menentukan faktor-faktor dari turunan pertamanya tadi. Bagaimana caranya? Dengan cara disamakan dengan 0 atau ya, carilah faktor-faktor dari F aksen X sama dengan 0. Nah, supaya lebih mudah, mari kita memperhatikan contoh.
Misalnya kita ingin menentukan interval di mana fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 dikurang 15x kurang 2 naik dan turun. Tentukan interval di mana fungsi ini naik dan turun. Selanjutnya tentukan pula titik stasioner dan jenisnya. Jadi tadi dijelaskan ada 3 titik stasioner, titik balik maksimum, titik balik minimum, dan titik belok horizontal. Nah, mari kita lihat. Jadi mula-mula fungsi y sama dengan fx sama dengan x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 kurang 15x kurang 2 ini mula-mula kita turunkan. Jadi turunan dari x pangkat 3 adalah 3x pangkat 2. Turunan dari 6x pangkat 2 adalah 12x. Turunan dari min 15x adalah min 15. Turunan dari min 2 adalah 0. Jadi f aksen x-nya adalah 3x pangkat 2 tambah 12x kurang 15. Selanjutnya mari kita faktorkan f aksen x sama dengan 0. Jadi kalau f aksen x sama dengan 0, maka 3x pangkat 2 tambah 12x kurang 15 ini menjadi sama dengan 0. Nah, supaya lebih mudah dalam menentukan faktor-faktornya, kita kecilkan angkanya. Jadi kita bagi dengan 3 menjadi, ya sisanya adalah x pangkat 2 tambah 4x kurang 5 sama dengan 0. Ini difaktorkan, kita akan dapat faktor-faktornya x tambah 5 dan x sama dengan x tambah 5 dan x kurang 1. Jadi kalau x tambah 5 kali x min 1 sama dengan 0, kita akan dapatkan x sama dengan min 5 atau x sama dengan 1. Ya, ini nilai-nilai ini kita akan tempatkan pada garis bilangan. Jadi kita tempatkan pada garis bilangan untuk memudahkan kita dalam menentukan batas-batas atau interval di mana dia naik atau di mana dia turun. Jadi tempatkan batas-batas 0 dari fx pada garis bilangan. Yang mana batas-batas nolnya? Batas-batas nolnya adalah x sama dengan min 5, kemudian x sama dengan 1. Nah, ini garis bilangan. Ini adalah garis bilangan f aksen x. Ya, batas-batas nolnya adalah x sama dengan min 5, kemudian x sama dengan 1. Ini batas-batas nolnya. Nah, berikutnya, untuk x kurang dari min 5, kita tentukan apakah dia bertanda positif atau bertanda negatif. Bagaimana caranya? Ambil sebuah titik. Ambil sebuah nilai x yang nilainya kurang dari min 5. Umpamanya kita ambil min 6. Kasih masuk ke sini, min 6 tambah 5. Min 6 tambah 5 itu negatif atau negatif 1. Min 6 kurang 1 negatif juga. Jadi negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Jadi untuk x kurang dari min 5, tanda dari f aksen x ini adalah positif. Seterusnya, untuk x atau untuk min 5 kurang dari x kurang dari 1, bagaimana tandanya? Nah, kita ambil salah satu nilai x di antara min 5 dan 1, umpamanya 0. Ya, 0 itu terletak di antara min 5 dan 1. 0 tambah 5, 5. 0 kurang 1, min 1. 5 kali min 1, ya, min 5. Artinya, untuk x, di antara min 5 dan 1, nilai dari f aksen x ini adalah nilainya kurang dari 0 atau bertanda negatif. Seterusnya, untuk x lebih besar dari 1, katakanlah x sama dengan 2. Jadi 2 tambah 5 positif, 2 kurang 1 positif. Positif kali positif itu sama dengan positif.
Nah, selanjutnya perhatikan, kalau dia positif berarti, kalau dia bertanda positif berarti dia naik. Kalau dia bertanda negatif berarti dia turun. Jadi kita buat grafiknya seperti ini. Jadi negatif turun, kemudian naik lagi. Untuk X kurang dari min 5 bertanda positif berarti dia naik. Kemudian untuk min 5 kurang dari X kurang dari 1 bertanda negatif berarti dia turun. Terus untuk X lebih besar dari 1 bertanda positif berarti dia naik. Nah, di sini ada dua titik ekstrim. Yang pertama, untuk X sama dengan min 5 kita mendapatkan titik ekstrim atau titik balik maksimum. Jadi mula-mula dia naik baru turun diperoleh titik balik maksimum. Kemudian yang kedua ada titik balik minimum. Jadi di sini turun baru dia naik, namanya titik balik minimum. Jadi sekali lagi bahwa dari grafik garis bilangan diperoleh fungsi fx naik dalam interval x kurang dari min 5 dan x lebih dari 1. Dan fungsi y sama dengan fx turun dalam interval min 5 kurang dari x kurang dari 1. Ya, turun di sini. Kemudian ya kita memperoleh ada dua titik stasioner. Yang pertama titik balik maksimum, yang kedua titik balik minimum. Titik balik maksimumnya adalah min 5, f min 5. Kita cari nilai f kalau x-nya min 5. Ya, kemudian titik balik minimumnya yaitu 1, f1. Nah, nilai balik maksimumnya adalah f min 5. F min 5 itu sama dengan, setelah kita hitung baik-baik hasilnya sama dengan 98. Kemudian nilai balik minimumnya adalah F1. F1 itu hasilnya sama dengan min 10. Nah, kalau kita lihat kalau kita ingin menggambar kurvanya, kira-kira model kurvanya seperti ini. Jadi mulai naik dalam interval X kurang dari 5, min 5, di sini tadi min 5, kemudian turun dalam interval di antara min 5 dan 1, kemudian naik lagi dalam interval X lebih besar dari 1. Ya, inilah sebuah contoh yang berkaitan dengan bagaimana cara kita menganalisis atau menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun dengan melihat atau dengan menganalisis, menguraikan turunan pertamanya. Ya, mudah-mudahan melalui contoh ini, karena materi ini ya salah satu materi yang biasanya sulit dipahami oleh siswa. Mudah-mudahan melalui contoh yang sangat sederhana ini, apa yang dibahas di sini bisa membantu para siswa dalam memahami atau menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun. Sekian pembahasan kita pada saat ini. Terima kasih.